Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas sebuah transformasi yang, wah, luar biasa banget. Gimana caranya limbah industri bisa diubah jadi material canggih di masa depan? Yuk kita mulai. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau tumpukan limbah dari pabrik kertas, sesuatu yang biasanya ya dibuang gitu aja, ternyata bisa jadi kunci buat bikin material yang jauh lebih baik. Nah, ini dia pertanyaan besar yang jadi pendorong penelitian yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu kenalan dulu nih sama pahlawan utama kita. Sebuah molekul yang mungkin namanya asing di telinga, tapi sebenarnya ada di mana-mana di sekitar kita. Lignin itu, gampangnya, adalah zat yang bikin pohon jadi kokoh dan kaku. Nah, pas perusahaan bikin kertas, lignin ini dibuang. Dan jumlahnya itu banyak banget. Jadi kita punya sumber daya yang melimpah ruah, yang sebenarnya cuma nunggu buat dimanfaatin. Para ilmuwan ngeliat ini sebagai peluang emas. Kalau aja kita bisa nyampurin lignin ke dalam plastik, kita bisa loh ngurangin ketergantungan sama minyak bumi dan nyiptain material baru yang lebih hijau. Tapi, tentu aja, ada satu masalah besar. Dan disinilah kita sampai pada konflik utama dalam cerita kita. Lignin ini ternyata punya kelemahan mendasar yang bikin dia susah banget diajak kerjasama. Masalahnya simple banget sih. Lignin dan plastik itu ibarat minyak dan air. Lignin itu sifatnya polar, artinya dia demen banget nempel sama air. Sebaliknya kebanyakan plastik itu non-polar, alias benci air. Jadi pasti coba dicampur, ya mereka misah, nggak mau nyatu. Biang kerok dari ketidakcocokan ini namanya gugus hidroksil. Coba bayangin deh, permukaan lignin itu penuh sama jutaan kait velcro kecil-kecil. Nah, kait ini pengen banget nempel ke air, tapi sama sekali nggak tertarik sama plastik. Akibatnya, campurannya jadi lemah dan nggak berguna. Jadi, para peneliti ini punya misi, ngasih lignin sebuah perombakan kimia total. Tujuannya, buat nutupin si kait-kait velcro yang nyebelin itu, biar lignin akhirnya bisa berteman baik sama plastik. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup sistematis kok. Mereka ambil lignin, dilarutkan, terus ditambahin salah satu dari 3 bahan kimia, kita sebut aja seniman perombak, lalu dipanasin. Idenya adalah biar bahan kimia ini bereaksi sama gugus hidroksil dan ibaratnya mematikan sifatnya. Nah, ini dia nih ketiga kandidat kita. Ada maleic anhydride atau Ma, si ringan, terus ada succinic anhydride atau Sa yang sedikit lebih berat, dan terakhir phthalic anhydride atau Pa, si kelas berat. Masing-masing diharapkan bisa ngasih efek yang sedikit beda ke lignin. Setelah proses perombakan selesai, sekarang waktunya ujian. Lignin yang baru ini beneran jadi lebih baik nggak? Yuk kita lihat buktinya. Ini pertanyaan pertama dan paling fundamental. Kalau bahan kimianya aja nggak nempel, ya udah berarti seluruh eksperimen ini gagal. Terus gimana cara buktiinnya? Gampang, ditimbang aja. Dan data ini ngasih jawaban yang jelas banget. Setelah dicuci dan dikeringin, semua sampel lignin jadi lebih berat. Ini yang disebut persentase kenaikan berat atau WPG. Lignin yang dirombak oleh Pa nunjukin kenaikan berat paling tinggi, yang jadi bukti kalau seniman perombak kita berhasil nempel. Nah, ini bukti kimia yang lebih kuat lagi. Kutipan dari penelitiannya, intinya bilang, kami udah cek di level molekuler, dan bener aja, si ikatan velcro hidroksil itu udah jauh berkurang, keganti sama ikatan baru yang disebut gugus ester. Artinya, perombakan ini terkonfirmasi secara kimiawi. Sukses! Tes berikutnya, uji ketahanan panas. Grafik yang kelihatannya rumit ini, namanya TGA, sebenarnya nunjukin apa yang terjadi pas materialnya dipanasin. Gampangnya gini. Makin geser ke kanan kurvanya, artinya material itu makin stabil dan tahan banting sama panas. Garis yang hitam itu lignin asli, buat perbandingan. Dan ini dia hasilnya. Kelihatan banget kan? Garis buat lignin yang dimodifikasi pakai Ma dan Sa itu gesernya ke kanan, ngalahin lignin yang asli. Ini kemenangan besar. Modifikasinya berhasil bikin material jadi lebih tahan panas secara signifikan. Tapi coba deh lihat lignin yang pakai Pa. Aneh banget. Garisnya malah nunjukin hasil yang lebih jelek dari aslinya. Padahal dia yang nempelnya paling banyak loh. Tapi malah bikin lignin jadi lebih cepat rusak kalau kena panas. Bener-bener plot twist yang gak disangka-sangka. Grafik batang ini bikin semuanya jadi lebih jelas. Ini nunjukin suhu transisi gelas, yaitu titik di mana materialnya mulai jadi lembek. Nah, buat aplikasi suhu tinggi, kita pengen angka ini setinggi mungkin. Kelihatan jelas. Ma dan terutama Sa ningkatin suhu ini secara dramatis. Sementara itu, Pa malah bikin anjlok, yang berarti dia nggak cocok buat aplikasi semacam ini.
Oke, jadi setelah semua pengujian ini, kesimpulan besarnya apa sih? Apa dampak nyata dari perombakan kimia ini? Intinya gini, penelitian ini berhasil. Para ilmuwan ngambil lignin, sebuah produk limbah, dan dengan sentuhan yang tepat, mereka ngubah sifat dasarnya. Mereka berhasil nutupin si kait velcro itu, bikin lignin jadi lebih ramah sama plastik, dan untuk kasus MA dan SA jadi lebih jagoan ngadepin panas. Nah, ini dia gambaran besarnya. Ini tuh contoh sempurna dari ekonomi sirkuler. Ngambil sesuatu yang tadinya mau dibuang, terus diubah jadi komponen yang super berharga. Ini bisa berarti mobil yang lebih ringan, bahan bangunan yang lebih kuat, atau elektronik yang lebih awet. Semuanya dibuat dengan sedikit bantuan dari limbah pohon. Dan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir. Kalau limbah pabrik kertas saja bisa kita sulap jadi material super, kira-kira harta karun tersembunyi apalagi ya yang ada di tempat sampah kita, yang sebenarnya cuma nunggu sentuhan ilmu pengetahuan buat ngebuka potensinya. Terima kasih sudah menyimak.